Hai. Kayak biasa di channel ini kita akan membahas novel ya, udah gitu akan kita pelajari, kita akan bedah semua unsur-unsur di dalam novel yang kita baca tersebut untuk nanti bahan belajar kita nulis ya teman-teman, juga untuk referensi, untuk nambah pengetahuan juga, dan juga nanti bisa terinspirasi ya, siapa tahu dari novel yang kita baca ini terinspirasi ide-ide baru yang akan teman-teman kembangkan menjadi cerita teman-teman sendiri. Dan pastinya kita bakalan terhibur nih dari cerita yang dipaparkan oleh para penulis Indonesia yang novelnya kita bahas di sini. Dan gak lupa juga nanti semua hasil diskusi penting kita hari ini akan dirangkum dalam tips and trick di akhir video. Jadi tentu saja pastikan teman-teman tonton sampai habis. Ini dia bukunya sesuai di thumbnail ya, judulnya adalah The Chronicles of Mat Yakin. Ini dituliskan oleh Bang Richard Kemen. Ini diterbitkan oleh Diandra Kreatif ya, penerbit Diandra Kreatif ya. Biasa kalau namanya buku-buku, pandangan pertama pastinya tertuju pada covernya ya teman-teman. Ini yang membuat kita mungkin selain dari judul, selain dari penulis yang udah kita kenal, udah pasti cover seringkali menarik perhatian kita untuk membacanya. Baru kemudian kita akan melihat blurbnya seperti apa gitu ya, atau sinopsis cerita di belakang bukunya seperti apa. Nah covernya ini setelah aku baca di dalamnya itu didesain oleh penulisnya sendiri, Bang Richard Kemen. Namun ini menurut aku ceritanya ini sebenarnya ya chronicles gitu ya, rumit gitu ya. Di dalam bukunya ini ceritanya keren sekali. Ceritanya ini penuh dengan kerumitan-kerumitan dan penuh dengan sesuatu yang besar gitu ya, sesuatu yang big. Jadi kayaknya agak jomplang jika dipasangkan dengan cover yang sesimpel ini ya. Ini termasuk cover yang sederhana ya, karena dengan menggunakan warna white and black aja gitu, udah gitu siluet gitu aja. Ini sepertinya cover ini bisa dikembangkan lagi ya, seperti bayangan aku kalau cerita-cerita fantasi, apalagi ini fantasi sejarah Melayu gitu ya. Ini bisa mungkin ditambahkan lagi unsur-unsur Melayunya, ornamen-ornamen yang penuh gitu. Aku bayangkan kayak kalau novel-novel fantasi luar negeri itu kan sangat menarik gitu ya, warna-warni gitu ya. Jadi melihatnya aja kita udah terasa bener gitu fantasinya. Nah ini menurut aku sih terlalu simple ya covernya. Ini bisa lagi buat lagi cover yang lebih rumit, lebih menarik lagi, lebih atraktif lagi lah ya gitu ya, sesuai dengan genre ceritanya yaitu fantasi. Nah kalau misalnya dari layoutnya ini cukup enak lah dibaca ya, cukup lumayan lah enak dibaca, dan memang simpel aja dalamnya, nggak masalah itu sih. Untuk kualitas bukunya aku nggak tahu ya, tapi ini standar lah ya, standar untuk penerbitan indie, dan juga cukup bagus lah. Tapi ini mungkin karena sering kubawa kemana-mana gitu ya, jadi kayak udah rusak gitu. Tapi ada beberapa memang bahan buku yang udah dibawa kemana-mana juga tetap keren gitu ya, tetap prima gitu kondisinya ya. Sebenarnya hasil cetakannya cukup bagus, dan ini suntingannya juga bagus sekali ya, editingnya juga bagus sekali. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencari penerbitan ya, bisa dikulik nih Diandra Kreatif. Nanti akan aku letakkan semua websitenya di description box juga, mana tahu ada media sosial nanti aku carikan, aku letakkan di description box. Nah bagi teman-teman yang ingin berkenalan dengan penulisnya, Bang Richard Kemen kebetulan satu kampung dengan aku ya, orang dari Medan, dan beliau ini juga barista yang keren sekali, racikan kopinya sangat enak. Kalau misalnya ingin kenal lebih dekat, karena penulisnya ini memiliki wawasan yang sangat luas ya kan, keren sekali, banyak membaca buku dan pasti bisa dicuri ilmunya. Teman-teman bisa langsung aja nanti ya aku kasih tahu Instagram penulisnya, mudah-mudahan beliau welcome ya pastinya, karena orangnya sangat ramah sekali. The Chronicles of Mat Yakin ini bercerita tentang Mat Yakin ya, seorang pemuda Melayu biasa-biasa aja dari Hamparan Perak ya. Hamparan Perak itu deket kali dari sini ya, deket dari Medan ini. Nah dia dikenal sebagai orang yang sangat usil, suka berbuat onar di kampungnya, dia suka nyuri, ya mencuri dan perbuatan-perbuatan mengganggu masyarakat lainnya gitu ya. Kemudian secara tak terduga dia bertemu dengan kakek-kakek yang banyak cakap ya.
banyak cakap cerewet lah gitu ya. Di sini bilangnya wak labu kali gitu ya. Jadi dia kakek-kakek ini penuh taktik dan sandiwara, membawanya sampai ke pulau tak bernama namanya. Pulau ini merupakan tempat persembunyian dari seseorang yang namanya sangat melegenda dalam sebuah pertempuran melawan Portugis di kawasan Selat Malaka untuk mempertahankan tanah Melayu. Jadi ini kejadiannya beneran ada ya di tahun 1526. Jadi situasinya itu sesuai sejarah, tetapi karakter-karakternya yang fiksi gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini sinopsis dulu. Nah, orang tersebut yang namanya melegenda disebut-sebut sebagai datuk hitam yang memiliki keris sakti bernama Mambang Laut. Nah, kepada Mat Yakin, senjata Mambang Laut ini senjata yang sangat-sangat melegenda ini, dan juga seluruh kekuatan datuk hitam itu akan diwariskan kepada si Mat Yakin ya, karena memang datuk hitam ini sedang kritis dalam ambang kematian gitu ya. Jadi kemudian si Mat Yakin akan terbentur ya kan, akan tercebur sebenarnya pada sebuah kondisi perang ya bangsa Melayu ya, yang untuk mempertahankan atau menahan serangan balasan yang terjadi sebelumnya dari bangsa Portugis gitu kan. Nah, jadi bangsa Portugis kali ini mencoba untuk menguasai kota Kara ya, kota yang masih selamat dari pertempuran sebelumnya, dan mau tak mau si Mat Yakin ini harus ikut bertempur lah dia ya kan, karena memang dia yang diwarisi kekuatan dan juga senjata mematikan milik datuk hitam yang pertamanya dulu memang menyelamatkan bangsa Melayu dari cengkraman bangsa Portugis itu ya. Memang si datuk hitam ini sedang dicari-cari, padahal dia sudah meninggal gitu kan, sedang dicari-cari oleh Laksamana, seorang Laksamana yang bernama Hang Nadim gitu ya, untuk membantu bangsa Melayu lagi mempertahankan tanah ulayat mereka. Jadi sebelumnya Datuk Hitam ini berhasil gitu ya menenggelamkan kapal Portugis Flor de la Mar. Jadi memang kejadian ini memang nyata menurut penulisnya. Nah, itu yang menginspirasi dia untuk menciptakan cerita fiksi ini ya. Nah, dia si Mat Yakin ini akan bertemu dengan para prajurit dari Hang Nadim yang awalnya mencari datuk hitam di pulau tak bernama itu tadi ya. Jadi mereka sedang mencari datuk hitam, nggak sengaja ketemu nih sama Mat Yakin yang dibawa si kakek ini tadi untuk bertemu dengan datuk hitam ya. Nanti bakalan ketemu juga dengan putri Hang Nadim sendiri yang rebellious dia ya, karena dia melarikan diri bersama para prajurit itu untuk ikut bertualang mencari si datuk hitam ini tadi. Well, ini info sedikit bagi orang Medan ya. Nanti juga hampir akhir peperangan kita akan ketemu dengan pangeran tampan yang sangat tidak asing lagi dalam cerita legenda-legenda kita di Melayu Delhi ini ya, yaitu Pangeran Yazid, atau kita juga sering menyebutnya dengan Mambang Yazid gitu ya. Dia adalah abang putri hijau yang bertempur melawan Raja Aceh ya gitu ya, yang ada legendanya yang buntung ya, yang sekarang diletakkan di Istana Maimun ya. Itu legendanya sangat masyhur di Tanah Delhi. Jadi kita nanti ada connected nih orang Medan ke sana. Dan nanti untuk orang Medan khusus ini katanya dijanjikan oleh penulisnya bakalan ada cerita sendiri ya. Jadi Mat Yakin ini punya 3 sequel dia. Nanti ada cerita Melayu dari Melayu dari Tanjung Balai, dan juga ada kisah Melayu dari Tanah Delhi ya, yaitu dari Medan gitu. Nah, oke, dari sinopsisnya ini kita bisa bayangkan ya kan. Bisa bayangkan ini akan ada banyak sekali peperangan gitu kan, aksi-aksi pertempuran melawan Portugis yang terjadi di sekitar itu tadi ya, abad 14-15 kayak gitu. Jadi kisah ini memang benar-benar berdasarkan sejarah masyarakat Melayu pada saat itu tadi, pertempuran melawan Portugis gitu. Sebenarnya ini murni fiksi ya, benar-benar terinspirasi aja. Bahkan beberapa tokohnya itu memang diciptakan fiksi ya, kayak si Mat Yakin ini benar-benar adalah kisah yang fiksi, adalah karakter yang fiksi. Jadi kalaupun misalnya teman-teman nanti membaca nama-nama tokoh yang memang betul-betul dicatat sejarah ada gitu, itu hanya terinspirasi aja, dan memang penulisnya ingin menghargai jasa-jasa para pahlawan terutama untuk bangsa Melayu gitu ya. Jadi bisa dibilang ini adalah genrenya fiksi, fantasi, sejarah gitu ya, latarnya sejarah, tapi sebenarnya ini adalah kisah yang fantasi. Nah, ironisnya walaupun namanya Mat Yakin ya, tapi nanti ini dia tidak terlalu yakin dengan semua yang dilakukannya di dalam novel ini.
Secara plot teman-teman, novel ini dibagi menjadi 4 bagian dan masing-masing bagian itu tampaknya memiliki struktur plot tersendiri ya teman-teman. Jadi masing-masing ceritanya punya open image, masing-masing ceritanya punya kayak klimaks-klimaks tersendiri. Sebelum nanti kita akan menemukan klimaks yang paling utama di bagian keempat tentunya ya, di bagian terakhir novel ini. Nah, struktur ini membuat novel The Chronicles of Mat Yakin ini menjadi bergerak macam laut ya, karena memang setting cerita The Chronicles of Mat Yakin ini 90-80% itu yang berada di atas laut, 50% lah gitu katakanlah ya. Pokoknya banyak sekali ini melibatkan laut. Jadi naik turun seperti ombak gitu ya, naik turun nanti pada bagian keempat tuh paling tinggi kurva klimaksnya tuh, itu adalah sesuatu hal yang bagus ya teman-teman. Jadi kalau bisa untuk mencapai akhir memang klimaksnya jangan, kalau pakai multi klimaks seperti ini nanti di akhir itu jangan malah rendah ya. Jadi ini adalah suatu kondisi yang bagus, suatu kondisi plot yang sangat bagus. Jadi tapi teman-teman membacanya agak lebih bersabar ya. Ini bukan bacaan sekali duduk ya. Ini memang akan ada arus tenang di mana nanti akan ada cerita-cerita backstory atau cerita-cerita pendukung di luar dari cerita Mat Yakin itu sendiri gitu ya. Cerita tentang di Hang Nadim, cerita di sejarah-sejarah backstory sebelumnya untuk mendukung cerita. Jadi kita akan disuguhkan banyak petualangan-petualangan di luar dari petualangan Mat Yakin itu sendiri. Tapi yakinlah itu untuk mendukung cerita. Ya, jadi ketika arus tenang itu teman-teman juga harus tenang membacanya, ya kan? Ini bisa jadi buku yang akan menemani teman-teman sepanjang hari Minggu, jadi atau sepanjang 4 hari. Jadi saran aku sih per bagian 1 hari ya, jadi supaya lebih enak. Jangan kayak aku ini, karena aku ngebut bacanya untuk review, jadi akhirnya aku harus menghabiskan ini dalam 2 hari saja. Oke, jadi kalau ini bakalan aku ulang supaya nanti kita bisa menikmati kata-katanya, karena ramuan kata-katanya juga enak sekali. Jadi gaya cerita dari Bang Richard Kemen ini enak sekali ya, khas cerita orang Melayu kayak mana lah. Kalau misalnya kita jumpa orang Melayu pasti ceritanya seru ya, karena biasanya mampu meramu kata-kata yang keren gitu ya. Di samping memang novel ini memiliki kalimat yang panjang-panjang gitu ya. Beberapa bagian memang ya adalah ya kalimat-kalimat kurang efektif, tapi sebenarnya karena mungkin sudah melalui suntingan yang bagus nih dari penerbitnya, itu menjadi keren sekali ya. Tapi ada juga tetap mungkin yang missing dari editing, jadi ada kayak pengulangan gitu. Nah, kan tetapi balik lagi tadi aku bilang gaya cerita dari Bang Richard Kemen ini bagus sekali ya, sangat khas orang Melayu tadi seperti aku bilang, seru, penuh dengan paduan-paduan kata yang sangat manis ya, lucu, juga menggelitik dan terkadang menimbulkan efek merinding juga terkadang ya. Kok bisa ini dipadukan dengan ini jadi keren gitu ya. Jadi memang itu kelihayan seorang penulis ada di situ ya. Jadi itu menggabungkan kata-kata itu yang jadi kayak asik dibaca gitu ya. Nah, untuk karakternya sendiri Mat Yakin ini menurut aku sangat kuat sekali. Dia punya backstory yang sangat kuat sekali, dia punya tujuan yang sangat jelas sekali di dalam cerita ini. Jadi dia punya kurva karakter yang sangat kuat. Awalnya dia orang yang sangat ragu-ragu sekali mengambil keputusan, atau dia punya tujuan yang salah ya, akhirnya dia nanti kembali ke tujuan dia yang benar ya. Ini memang karakter Mat Yakin ini karena banyak sekali nanti karakter-karakter yang muncul, sedikit terkaburkan nanti dia ya, agak-agak terkaburkan juga. Tapi ya kembali lagi nanti bermuara bagaimana Mat Yakin ini akan bertransformasi di dalam novel ini. Itu yang paling penting, bahwasannya di dalam novel itu harus ada karakter yang bertransformasi sehingga ada kesan universal yang bisa kita juga rasakan sebagai pembaca gitu ya. Nah, satu hal universal yang akan kita rasakan nanti ya, yang dirasakan Mat Yakin juga, dia menyadari siapa dirinya dan untuk apa dia ditakdirkan. Itu yang penting ya. Jadi kita juga sekarang ini sering juga mencari siapa sih sebenarnya aku, untuk apa sih aku hidup di dunia ini gitu ya. Jadi itu yang bisa kita rasakan ya, secara universal yang bisa kita rasakan di dalam novel ini. Nah, untuk tata bahasa itu tadi kalimat-kalimat tidak efektif ada beberapa ya, cukup banyak. Nah, ini ada juga kebanjiran ya, novel ini kebanjiran nun ya, nun. Memang khas gaya cerita Melayu itu harus ada kata nun gitu ya, yang artinya di sana, itu sesuatu yang jauh gitu ya, nun gitu. Nah, ini kata nun itu sendiri memberikan efek tertentu ya saat membacanya ya, efek yang tertentu kalau kita menggunakan kata di sana itu beda dengan kita menggunakan kata nun. Dia punya rasa sendiri, dia punya atmosfer sendiri. Jadi
karena punya atmosfer yang khas tersebut, jadi ketika dia muncul lagi, itu jadi bikin kayak terasa kali gitu keberadaannya ya, terasa kali banjir kata-kata itu gitu ya. Nah, di samping itu banyak sekali sebenarnya kata-kata Melayu yang sangat menarik dipakai di sini ya. Contohnya ada sungsang sumbal gitu ya, sungsang sumbal. Itu artinya jungkir balik atau tunggang langgang gitu ya. Dan juga ada bertungkus lumus. Nah, ini adalah sebuah kata-kata yang sering dipakai nih di Medan khususnya ya, untuk menggambarkan bekerja keras. Tapi itu memang jarang kita dengar ya, terutama di luar daerah gitu. Jadi kita bisa menambah kosakata yang baru, yang keren-keren di sini ya, sungsang sumbal gitu kan, bertungkus lumus gitu ya. Oh ya, ingat sungsang sumbal, aku jadi inget kenapa lah judulnya mesti bahasa Inggris gitu ya. Kenapa Bang Richard judulnya mesti bahasa Inggris? Apa mungkin karena nama penulisnya juga Richard gitu ya, jadi agak-agak barat gitu ya. Atau memang ini tujuannya untuk diterjemahkan nantinya ya, tapi nantilah itu ya kan, karena jadi kurang menampakkan Melayunya dari judulnya, The Chronicles of Mat Yakin, jadi kayak cerita barat gitu. Bagaimana kalau pakai sungsang sumbal Mat Yakin gitu kan, lebih ada kesan Melayunya. Jadi aku sangat sayangkan sekali ini menggunakan pakai bahasa Inggris ya. Beda nanti kalau sudah diterjemahkan ya, itu lain hal lah ya kan. Nah, itu pengalaman aku aja, itu menurut aku aja teman-teman. Menurut teman-teman bagaimana dalam penggunaan judul-judul dalam bahasa Inggris gitu ya. Kita sekarang masuk ke reading time. Teman-teman, aku nih sebenarnya bingung memilih yang mana dalam reading time karena bagus semua. Jadi maksudnya aku ingin memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana sih suasana gaya cerita dari The Chronicles of Mat Yakin ini gitu ya. Nih, kita ambil aja lah yang halaman 8 ya. Antara laut, lalat, dan kudis di kakinya. Matahari terjungkal ke balik segumpal awan, hanya menyisakan bekas-bekas cahaya jingga yang menyilaukan ketika Mat Yakin dan si gendut berlari-lari kecil menyusuri tepian pantai. Hujan lebat beserta ribut petir baru saja reda. Angin kembali bertiup sepoi-sepoi, mengirimkan bau lembab serta aroma tak sedap dari batang pohon kelapa yang mengalami nasib tak beruntung, hangus disambar halilintar. Namun, itu bukan sekadar bau hangus ketika Mat Yakin menajamkan penciuman. Ada bau lain yang jelas-jelas mencemari lubang hidungnya saat ia mengendus udara, yakni semacam aroma khas yang hanya timbul apabila seseorang malas mandi pagi, lalu pergi seharian ke bawah terik mentari untuk menjemur ikan asin tanpa mengenakan pakaian. Aroma perontok bulu hidung ini ternyata berasal dari sesosok bayangan yang tengah bernaung di bawah pohon bernasib malang itu. Duduk bersandar bertelekan pasir pantai, bulu ketiaknya berkilat ditimbak keringat, melambai-lambai ditiup angin. Mat Yakin kontan menahan napas. Laki-laki di hadapannya itu ternyata sudah berusia lanjut dengan tulang belakang yang tak lurus lagi. Lebih dari itu, penampilannya adalah cermin dari kemiskinan yang mendera kebanyakan rakyat jelata di negeri ini. Tubuhnya kurus kering, bagai tak pernah makan kenyang walau sekali saja dalam seumur hidup. Kulitnya sudah kendor dan keriput, berwarna sama dengan warna pantat belanga. Kau yakin tak salah orang? Bisik Mat Yakin sambil meraba benjol di pelipisnya. Tidak, geleng si gendut. Hanya dia yang bersedia melaut dengan cuaca seperti ini. Mat Yakin mengapati tanpa berkedip, seperti nasib kebanyakan nelayan yang seumur hidupnya tersengat matahari terpapar embun dan senantiasa tercebur di air asin, maka merebaklah panu di sekujur tubuh orang tua itu. Jadi padan-padan katanya itu bikin kita geli gitu ya. Jadi ini sebenarnya cerita fantasi tapi unsur-unsur komedinya cukup banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti banyak kali ngekeh-ngekeh di sini gitu ya. Jadi ini buku yang sangat menarik. Dan juga ceritanya ya dengan plot yang padu, gaya cerita yang keren, karakter yang kuat. Ini menurut aku sudah termasuk novel yang keren gitu ya, novel yang bagus sekali gitu ya. Rekomendasi untuk teman-teman apalagi penggemar fiksi-fiksi sejarah yang diceritakan dengan ringan ya. Ini nggak berat. Biasanya fiksi sejarah itu teman-teman alergi karena mungkin berat ya, tapi ini sangat menghibur sekali. Masuk ke tips and trick. Jadi yang pertama, cerita ini berhasil memukau pembaca ya, terutama memukau aku pribadi. Khususnya ini sudah dipastikan karena penulisnya itu pastinya
banyak pengetahuan dari membaca atau mengamati sekitar ya. Jadi di sini kita akan menemukan banyak sekali budaya-budaya Melayu di sini, baik cara berpakaian, cara mereka bersosialisasi, atau cara mereka berkomunikasi satu sama lain dalam kehidupan sosial ya. Ada syair-syairnya juga, lagu-lagunya, dan banyak sekali di sini informasi kapal-kapal perang atau senjata-senjata perang yang digunakan pada masa peperangan Portugis itu ya, pada abad ke-14-15 gitu. Dan ini memang suatu insight yang disampaikan ke kita, dipaparkan ke kita dengan cara yang sangat menarik, dengan cara yang sangat santai gitu ya. Padahal kita sedang dimasukkan nih insight-insight oleh penulisnya nih, kita nggak sadar ya, kita telah diberikan pengetahuan-pengetahuan baru. Nah ini berarti satu hal teman-teman, jika kita ingin cerita kita berisi seperti cerita The Chronicles of Mat Yakin itu, maka perbanyaklah membaca. Membaca apa saja, nggak perlu yang sesuai dengan apa yang mau kita tulis gitu ya, karena suatu saat itu pasti akan berguna pada tulisan kita yang mana saja nanti, entah yang mana gitu, pasti bisa masuk itu muatan-muatan yang kita baca itu ya. Secara nggak sengaja kita juga mampu mengolah kata-kata dengan cara yang baik ya, dengan dari bacaan-bacaan tersebut, maka cara kita meramu kata-kata itu akan makin terasah. Jangan lupa harus terus membaca dan jangan malas, karena kalau kita malas membaca, udah gitu malas pula mengamati, udah tentu pasti cerita kita akan hampa gitu ya, akan kayak terasa kosong, gak ada isinya. Yang kedua, bagiku ya, menurutku ya teman-teman, menulis itu adalah suatu kegiatan yang sudah bagus, tetapi menulis dengan visi misi, disertai dengan visi misi itu jauh lebih bagus lagi ya teman-teman. Nah, jadi penulis di sini memang memiliki visi misi dalam mengangkat budaya dan sejarah bangsa Melayu itu sendiri ya, tapi diselimuti oleh fiksi yang sangat menarik ya. Jadi tidak hanya sampai di cerita yang berlatar sejarah Melayu di Kepulauan Riau, nanti seperti yang aku katakan, nanti akan hadir nih sequel selanjutnya dari cerita kelahiran penulis itu sendiri ya kan, dari Tanjung Balai, dan nanti ada terakhir sequel dari Mat Yakin ini, The Chronicles of Mat Yakin ini, ada kisah Melayu dari Tanah Deli. Jadi orang Medan harus beli itu ya, tunggu aja ya kan. Ini buku bisa dipesan ke penulisnya tentu saja bagi teman-teman pecinta sejarah. Bagi yang gak suka sejarah juga, ini aku sangat rekomendasi, karena ini bisa menjadi awal kita mencintai fiksi-fiksi sejarah ya, karena ini sangat ringan sekali, komedik juga, lucu-lucu loh teman-teman. Ini ceritanya lucu, awalnya kayak terus dalam cerita ini gitu ya. Ya langsung aja ke penulisnya, bisa juga ke penerbitnya yang alamatnya sudah aku letakkan di description box tadi ya kan. Nah, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada penulisnya. Mohon maaf juga jika ada dalam bedah buku ini yang terdapat kekeliruan sana sini, tentu saja ada ya teman-teman. Aku mohon maaf, dan juga terima kasih kepada teman writers nih yang mau nonton video ini sampai habis, udah tuh mau nunggu video setiap minggunya yang kadang-kadang juga nggak up ya teman-teman, karena memang aku juga nulis gitu ya. Aku mohon maaf sekali. Udah gitu makasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa tetap terus semangat menulis, jaga kesehatan. See you.